Aku ini aku mau ambil SS. Jadi jangan jangan off cam dulu. Teman-teman ini memang belum ada suara, belum dimulai atau bagaimana ya? Belum dimulai. Aku bukain lah ya. Oke, aku buka. Nanti di crop aja yang awal tadi ya. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Ya, selamat siang. Eh, Puji syukur kita banyak kepada hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkatnya kita masih bisa berkumpul di Zoom meeting ini walaupun secara daring, tapi tidak menghalangi kita untuk masuk ke mata kuliah Matematika Diskrit pada pertemuan kelima ini. Pada hari ini yang tampil sesuai urutan yaitu kelompok 5 dan 6. Nanti dimulai oleh kelompok 5 terlebih dahulu. Kepada kelompok 5 nanti setelah penjelasan boleh tanya jawab sebentar, dilanjutkan oleh kelompok 6. Kelompok 5 nanti gini aja, kalau mau ya. Nanti pas kelompok 5 yang presentasi, yang kelompok 6 record. Tapi pas kelompok 6 yang presentasi, kelompok 5 record. Tapi kalau kayak gitu, takutnya nanti susah pas ngedit ya. Masing-masing aja lah ya. Ya udah, tanpa memperpanjang waktu, langsung aja saya serahkan kepada moderator kelompok 5 siapa? Oh, kepada Alia. Oke, Alia. kepada Alia saya persilakan. Semangat. Baik, terima kasih kepada Erina. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman. Siap. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Baik, pertama-tama puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan rahmatnya kita masih dapat mengikuti perkuliahan kita pada siang hari ini, walaupun kita kuliah dengan Zoom meeting. Baik, untuk selanjutnya yang saya hormati Bapak Denny Haris SSI NPD selaku dosen diskrit yang pada siang hari ini mungkin sedang berhalangan hadir. Next slide. Untuk selanjutnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 5. Next slide, Angel. Udah dari tadi next slide. Jalan Pak ya? Enggak, dia di sini cuman bukti tentang karakteristik Euler. Kayaknya Masih nggak jalan. covernya. Bentar ya. Nggak bisa. Bentar ya. Udah nampak belum? Udah, Angel. Coba next slide. Tadi belum bergeser. Nggak bisa, Angel. Atau Alia yang share screen ya. Coba share-nya itu yang screen, jangan tab-nya aja. Oh,
Baik, kepada teman-teman, mohon maaf atas kendalanya. Jadi di sini anggota kelompok 5 ada saya sendiri, Alia Fadila, sebagai presentator pertama juga. Ada Angelika Nebaho, presentator kedua, dan Chania Nur Azizi ada presentator ketiga. Bisa, Anjal. Baik. Eh, nah, di sini teman-teman ada dipaparkan ada 4 gambar dipaparkan pada slide PPT ini. Nah, di sini saya meminta kepada teman-teman nih untuk menentukan berapa jumlah vertex, edge, dan region pada keempat gambar tersebut. Mungkin adakah teman-teman yang mau gitu untuk mengajukan dirinya menentukan berapa jumlah yang vertex tadi, edge, dan region tersebut. Mungkin ada teman-teman yang ingin mengajukan dirinya. Adakah teman-teman? Kalau tidak ada, biar saya tunjuk saja. Kepada mungkin untuk saudari Emma saja lah ya. Kepada Emma mungkin saya persilakan. Ini untuk gambar satu atau semua gambar? Gambar satu. Eh, boleh, gambar satu pun boleh. Semua gambar pun boleh, Emma. Kalau gambar satu, jumlah vertexnya 1. Edge-nya 0. Region-nya juga 0. Terus untuk gambar 2, vertex-nya 2, edge-nya 1, region-nya 0. Mungkin segitu saja. Terima kasih. Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya ataupun memberikan pendapat, saya persilakan. Baik, untuk saudari Agnes terlebih dahulu, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya adalah, sebenarnya tujuan dari karakteristik Euler ini apa? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada saudari Agnes atas pertanyaannya. Untuk berikutnya, saya persilakan kepada saudari Erin. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya tidak ingin bertanya, namun mungkin memberi sedikit saran. Boleh ke slide 3 dulu, teman-teman presentator.
Nah, tadi kan di slide 3 ini teman-teman langsung nih bertanya kepada siswa nantinya. Misalnya nih siswa, berapa jumlah vertex, edge, dan region pada gambar di samping gitu kan. Berarti teman-teman langsung nanya ke siswa seolah-olah siswa itu tahu apa itu vertex, apa itu edge, apa itu region. Sedangkan misalnya saya sendiri tadi siswa bersama teman-teman di sini itu nggak tahu nih, apa sih itu region gitu. Jadi ada baiknya nih pada teman-teman presentasi hari ini, jika ingin bertanya hal seperti itu, misalnya coba perhatikan titik yang ada di gambar. Kita hitung sama-sama ya, itu titiknya berapa. Kalau misalnya untuk si edge-nya atau garisnya tadi itu gini, coba dihitung garis yang membentuk gambar ini ada berapa ya gitu. Terus kalau yang kayak region itu kan seperti daerah ya. Sebutkan daerah-daerah yang ada di sini gitu, daerah yang dibangun dari gambar ini ada berapa gitu. Nah, nanti di slide selanjutnya bisa teman-teman bilang gini, jadi tadi titik itu disebut vertex, terus nanti edge, garis itu disebut edge, terus nanti yang daerah-daerah tadi itu disebut region gitu. Karena kan kita lanjutkan ke slide 4, coba teman-teman. 5. Itu kan 4 jawabannya. Nah, di slide 5 tiba-tiba kalian jelasin lagi nih, kalau titiknya itu vertex dan sisinya itu disebut edge. Sedangkan tadi di awal kalian itu udah nanya berapa vertexnya, berapa edge-nya, berapa regionnya. Sedangkan siswa kan di awal nggak tahu itu apa sebenarnya gitu. Jadi coba digunakan bahasa yang lebih sederhana lagi saat bertanya pada siswa gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Erina atas masukan ataupun sarannya untuk kelompok kami. Untuk selanjutnya kepada Saudari Emma Natalia, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, ya sebenarnya berkaitan dengan kelompok sebelumnya, yaitu kelompok 4. Di sini kan saudara menghitung untuk regionnya, itu menghitung daerah luarnya, ya kan? Nah, kalau kelompok sebelumnya, dia nggak dihitung. Nah, ini sebenarnya yang mana, dihitung atau tidak? Soalnya yang kemarin kelompok yang lalu itu sama dengan 1. Jadi saya bingung, ini sebenarnya pakai yang pakai apa? Pakai region yang di luar atau nggak usah dihitung Pak yang region luar. Terus untuk selanjutnya, ini pembuktiannya, pembuktian karakteristik ini apakah hanya dengan dicoba-coba saja, dimasuk-masukkan saja, atau ada pembuktian yang lain? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Emma atas pertanyaannya. Untuk itu, selanjutnya kami meminta waktu sebentar kepada teman-teman. Terima kasih.
Baik, teman-teman, untuk pertanyaan saudari Emma terlebih dahulu akan dijawab oleh saudari Angelika Naibahu. Kepada Angelika, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Emma, yaitu pada kelompok sebelumnya regionnya itu yang di luar nggak dihitung, kenapa pada kelompok kami regionnya dihitung? Region yang di luar itu dihitung. Jadi kami bahas tentang kelompok kami aja ya. Jadi kelompok kami itu sebenarnya graf ini merupakan graf planar, di mana graf planar itu dibilang graf sederhana lah. Dan graf planar itu juga banyak, gimana ya? Banyak sangkut pautnya dan materi-materi terdalamnya. Jadi kami bahas ini graf planar awal-awal atau bisa dibilang graf planar mula-mula lah. Di mana graf planar itu tadi yang sudah dijelaskan graf yang dapat digambarkan pada suatu bidang data tanpa sisi-sisi yang saling berpotongan kecuali pada simpul-simpulnya. Nah, simpulnya ini boleh berpotongan kayak ini. Kursornya. Ini seperti gambar 3. Karena ada simpul itu di satu sisi, ada simpul di tengah itu simpulnya berpotongan. Sedangkan sisinya enggak. Dan penggambaran ulang dari graf planar itu disebut graf representasi planar dari graf itu. Misalnya graf itu adalah graf G. Penggambaran ulang dari graf G tersebut disebut graf representasi planar dari G. Nah, sisi-sisi graf representasi planar pada suatu bidang datar membagi bidang datar tersebut menjadi beberapa daerah atau region. Nah, daerah pada graf tersebut dapat terbatas. Secara informal kita bilang itu luasnya terbatas, atau tidak terbatas. Secara informal kita bilang luasnya tidak terbatas. Nah, sebagai contoh yang terbatas itu yaitu yang tadi yang di dalam itu, dan region yang tidak terbatas itu yang di luar. Gitu. Terus, kenapa kami nggak ada singgung graf planar? Karena itu bukan bagian dari materi kami dan nggak ada menyinggung juga di PDF Bapak yang Bapak kirim. Lalu, apakah rumus ini hanya bisa dimasukkan gitu? Nah, untuk pembuktian induksi itu kan dari langkah awal sudah benar, berarti langkah selanjutnya itu benar dengan memperhatikan syarat gitu. Jadi kalau misalnya kita masukkanlah, misalnya ada gambar graf, terus kita masukkan ke rumus itu terbukti benar dengan memperhatikan syarat-syarat tadi gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Angelika atas jawabannya. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawabannya? Mungkin saya persilakan. Baik, tidak ada yang ingin menambahkan jawabannya. Saya ingin bertanya kepada saudari Emma Natalia, apakah saudari Emma sudah dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya dapat menerimanya. Baik, sama-sama. Untuk pertanyaan dari saudari Agnes, tujuan dari karakteristik Euler ini apa? Akan dijawab oleh saudari Chania. Kepada Chania, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Agnes, yang dimana pertanyaannya tujuan dari karakteristik Euler. Tujuan karakteristik Euler adalah untuk membantu dalam memahami sifat-sifat graf, terutama terkait dengan sirkuit atau jalur tertutup yang melalui semua tepi tepat satu kali, dan jalur-jalur yang melalui semua tepi tepat satu kali. Nah, jika kita masukkan ke contoh sehari-hari, contohnya itu merencanakan rute pengiriman barang. Misalkan sebuah perusahaan ingin mengirim paket dari kota A ke kota B melalui jaringan jalan raya yang ada. Mereka memiliki sebuah kota atau simpul
dan jalan tepi yang menghubungkannya. Perusahaan tersebut ingin menentukan rute pengiriman yang paling efisien. Langkah pertamanya, mengidentifikasikan komponen. Yang kedua, menghitungkan jumlah wajah, dan langkah ketiga menghitung jumlah dan menentukan rute pengiriman. Dalam contoh ini, karakteristik Euler membantu dalam merencanakan, menganalisis, atau memahami struktur jaringan, tata letak, atau hubungan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Chania atas jawabannya. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin membantu jawaban dari kelompok kami? Saya persilakan. Baik, jika tidak ada, saya ingin bertanya kepada Saudari Agnes Sagala, apakah Agnes bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Baiklah, saya dapat menerima jawaban dari kelompok penyaji. Terima kasih. Baik, sama-sama kepada Saudari Agnes. Demikianlah sesi tanya jawab dan juga penutup. Eh, Saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Agnes, Emma, dan Erina atas pertanyaan dan sarannya untuk kelompok kami. Demikianlah presentasi kami pada siang hari ini. Kurang dan lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Selamat siang. Yang Baik, kepada teman-teman yang ingin bertanya ataupun memberikan pendapat, saya persilakan. Baik, untuk Saudari Agnes terlebih dahulu, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya adalah, sebenarnya tujuan dari karakteristik Euler ini apa? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Agnes atas pertanyaannya. Untuk berikutnya, saya persilakan kepada Saudari Erin. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Di sini saya tidak ingin bertanya, namun mungkin memberi sedikit saran. Boleh ke slide 3 dulu, teman-teman presentator. Nah, tadi kan di slide 3 ini teman-teman langsung bertanya kepada siswa nantinya. Misalnya nih siswa, berapa jumlah vertex, edge, dan region pada gambar di samping gitu kan. Berarti teman-teman langsung nanya ke siswa seolah-olah siswa itu tahu apa itu vertex, apa itu edge, apa itu region. Sedangkan misalnya saya sendiri tadi siswa bersama teman-teman di sini itu nggak tahu nih, apa sih itu region gitu. Jadi ada baiknya nih pada teman-teman presentasi hari ini, jika ingin bertanya hal seperti itu, misalnya
selanjutnya, coba perhatikan titik yang ada di gambar. Kita hitung sama-sama ya, itu titiknya berapa. Kalau misalnya untuk si edge-nya atau garisnya tadi itu gini, coba dihitung garis yang membentuk gambar ini ada berapa ya gitu. Terus kalau yang kayak region itu kan seperti daerah ya. Sebutkan daerah-daerah yang ada di sini gitu, daerah yang dibangun dari gambar ini ada berapa gitu. Nah, nanti di slide selanjutnya bisa teman-teman bilang gini, jadi tadi titik itu disebut vertex, terus nanti edge, garis itu disebut edge, terus nanti yang daerah tadi itu disebut region gitu. Karena kan kita lanjutkan ke slide 4, coba teman-teman. 5. Itu kan 4 jawabannya. Nah, di slide 5 tiba-tiba kalian jelasin lagi nih, kalau titiknya itu vertex dan sisinya itu disebut edge. Sedangkan tadi di awal kalian itu udah nanya berapa vertexnya, berapa edge-nya, berapa regionnya. Sedangkan siswa kan di awal nggak tahu itu apa sebenarnya gitu. Jadi coba digunakan bahasa yang lebih sederhana lagi saat bertanya pada siswa gitu. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Erina atas masukan ataupun sarannya untuk kelompok kami. Untuk selanjutnya kepada Saudari Emma Natalia, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya, ya sebenarnya berkaitan dengan kelompok sebelumnya, yaitu kelompok 4. Di sini kan saudara menghitung untuk region-nya, itu menghitung daerah luarnya, ya kan? Nah, kalau kelompok sebelumnya, dia nggak dihitung. Nah, ini sebenarnya yang mana? Dihitung atau tidak? Soalnya yang kemarin kelompok yang lalu itu sama dengan 1. Jadi saya bingung. Ini sebenarnya pakai yang pakai apa? Pakai region yang di luar atau nggak usah dihitung Pak yang region luar. Terus untuk selanjutnya ini pembuktiannya pembuktian karakteristik ini apakah hanya dengan dicoba-coba saja dimasuk-masukkan saja atau ada pembuktian yang lain? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Emma atas pertanyaannya. Untuk itu, selanjutnya kami meminta waktu sebentar kepada teman-teman. Terima kasih.
Baik, teman-teman, untuk pertanyaan saudari Emma terlebih dahulu akan dijawab oleh saudari Angelika Naibahu. Kepada Angelika, saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Emma, yaitu pada kelompok sebelumnya regionnya itu yang di luar nggak dihitung, kenapa pada kelompok kami regionnya dihitung? Region yang di luar itu dihitung. Jadi kami bahas tentang kelompok kami aja ya. Jadi kelompok kami itu sebenarnya graf ini merupakan graf planar, di mana graf planar itu dibilang graf sederhana lah. Dan graf planar itu juga banyak, gimana ya? Banyak sangkut pautnya dari materi-materi terdalamnya. Jadi yang kami bahas ini graf planar awal-awal atau bisa dibilang graf planar mula-mula lah. Di mana graf planar itu tadi yang sudah dijelaskan graf graf yang dapat digambarkan pada suatu bidang data tanpa sisi-sisi yang saling berpotongan kecuali pada simpul-simpulnya. Nah, simpulnya ini boleh berpotongan kayak ini. Kursornya. Ini seperti gambar 3. Karena ada simpul itu di satu sisi, ada simpul di tengah itu simpulnya berpotongan. Sedangkan sisinya enggak. Dan penggambaran ulang dari graf planar itu disebut graf representasi planar dari graf itu. Misalnya graf itu adalah graf G. Penggambaran ulang dari graf G tersebut disebut graf representasi planar dari G. Nah, sisi-sisi graf representasi planar pada suatu bidang datar membagi bidang datar tersebut menjadi beberapa daerah atau region. Nah, daerah pada graf tersebut dapat terbatas. Secara informal kita bilang itu luasnya terbatas, atau tidak terbatas. Secara informal kita bilang luasnya tidak terbatas. Nah, sebagai contoh yang terbatas itu yaitu yang tadi yang di dalam itu, dan region yang tidak terbatas itu yang di luar. Gitu. Terus, kenapa kami nggak ada singgung graf planar? Karena itu bukan bagian dari materi kami dan nggak ada menyinggung juga di PDF Bapak yang Bapak kirim. Lalu, apakah rumus ini hanya bisa dimasuk-masukkan gitu? Nah, untuk pembuktian induksi itu kan dari langkah awal sudah benar, berarti langkah selanjutnya itu benar dengan memperhatikan syarat gitu. Jadi kalau misalnya kita masukkanlah, misalnya ada gambar graf, terus kita masukkan ke rumus itu terbukti benar dengan memperhatikan syarat-syarat tadi gitu. Itu saja yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada saudari Angelika atas jawabannya. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menambahkan jawabannya? Mungkin saya persilakan. Baik, tidak ada yang ingin menambahkan jawabannya. Saya ingin bertanya kepada saudari Emma Natalia, apakah saudari Emma sudah dapat menerima jawaban dari kelompok kami? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya dapat menerimanya. Baik, sama-sama. Untuk pertanyaan dari saudari Agnes, tujuan dari karakteristik Euler ini apa? Akan dijawab oleh saudari Chania. Kepada Chania, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya moderator. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Agnes, yang dimana pertanyaannya tujuan dari karakteristik Euler. Tujuan karakteristik Euler adalah untuk membantu dalam memahami sifat-sifat graf, terutama terkait dengan sirkuit atau jalur tertutup yang melalui semua tepi tepat satu kali, dan jalur-jalur yang melalui semua tepi tepat satu kali. Nah, jika kita masukkan ke contoh sehari-hari, contohnya itu merencanakan rute pengiriman barang. Misalkan sebuah perusahaan ingin mengirim paket dari kota A ke kota B melalui jaringan jalan raya yang ada. Mereka memiliki sebuah kota atau simpul
dan jalan tepi yang menghubungkannya. Perusahaan tersebut ingin menentukan rute pengiriman yang paling efisien. Langkah pertamanya, mengidentifikasikan komponen, yang kedua menghitungkan jumlah wajah, dan langkah ketiga menghitung jumlah dan menentukan rute pengiriman. Dalam contoh ini, karakteristik Euler membantu dalam merencanakan, menganalisis, atau memahami struktur jaringan, tata letak, atau hubungan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Chania atas jawabannya. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin membantu jawaban dari kelompok kami? Saya persilakan. Baik, jika tidak ada, saya ingin bertanya kepada Saudari Agnes Sagala, apakah Agnes bisa menerima jawaban dari kelompok kami? Baiklah, saya dapat menerima jawaban dari kelompok penyaji. Terima kasih. Baik, sama-sama kepada Saudari Agnes. Demikianlah sesi tanya jawab dan juga penutup. Saya ucapkan terima kasih kepada Saudari Agnes, Emma, dan Erina atas pertanyaan dan sarannya untuk kelompok kami. Demikianlah presentasi kami pada siang hari ini. Kurang dan lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Selamat siang. Yang